Halo kawan DNA, salam sehat dan bahagia selalu. Jumpa lagi di DNA Facts kali ini yang akan berbagi informasi unik, menarik, dan menyenangkan yang ada di dunia ini. Tentunya sesuai dengan fakta. Kawan DNA tentunya tahu sejarah kehidupan manusia sudah berlangsung sedemikian lama. Banyak peninggalan dan prasasti yang sudah ditemukan mengungkap perilaku dan bagaimana cara interaksi manusia zaman dulu dalam menjalani kehidupan. Tapi tahukah kawan DNA, ternyata pola dan tingkah laku dari nenek moyang kita ini tidak jauh berbeda dengan kita sekarang? Nah, sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe dari kawan semua agar kita dapat berkembang dan berbagi wawasan bersama dalam DNA Facts kali ini. Yuk, tarik kursi, duduk dengan nyaman, senyum, dan nikmati 4 fakta paling acak dan menyenangkan yang ada di dunia. Let's go! Kawan DNA, seperti kita tahu, buku-buku sejarah ditulis orang-orang terpelajar pada masanya. Jadi ketika kita mempelajari budaya kuno, mudah untuk mendapatkan gagasan kalau masyarakat kuno jauh lebih berbudaya dari masyarakat modern. Namun ketika melihat peninggalan-peninggalan sejarah, kita akan ditunjukkan dengan gambaran yang agak mengejutkan tentang kegiatan sehari-hari leluhur kita. Nyatanya, mereka juga jauh tidak berbeda seperti kita yang hidup di masa ini. Nah, berikut 4 bukti kita sama persis seperti leluhur kita. Melakukan pembicaraan yang tidak penting. Di era modern ini, kita sering melakukan pembicaraan tidak penting tentang video game atau olahraga dan lain sebagainya. Nyatanya, leluhur kita juga melakukan hal yang sama persis seperti kita. Dilansir dari laman pompeiana.org, para sejarawan baru-baru ini mulai mempelajari grafiti kuno sebagai cara untuk melihat kehidupan rakyat biasa di masa lampau. Mereka telah menemukan fakta leluhur kita juga sering membagikan pendapat yang kurang mengenakan layaknya kita yang senang menulis komen di sosial media pada saat ini. Ketika Sidromakos berjalan melewati sebuah tembok di Athena 1500 tahun yang lalu, dia akan melihat tulisan besar yang mengomentari suatu kejadian atau seseorang. Jika mereka sudah menulisnya di dinding, kita hanya dapat membayangkan tentang apa yang akan mereka katakan di depan orangnya secara langsung. Suka mendokumentasikan kegiatan sehari-hari. Kita semua pasti memiliki teman yang akan memposting semua hal yang mereka lakukan di Facebook atau Instagram. Kita mungkin berpikir kalau hal ini merupakan efek samping dari perkembangan teknologi yang memungkinkan kita untuk mendokumentasikan setiap aspek kehidupan kita, walau nyatanya hal ini bukanlah hal yang baru sama sekali. Hal ini dibuktikan dengan grafiti yang diawetkan dari reruntuhan Pompei yang mencatat jenis informasi yang menurut beberapa orang cukup penting untuk disiarkan ke dunia. Di Barak Gladiator misalnya, terdapat tulisan, pada 19 April, aku membuat roti. Di sisi lainnya, pada 20 April, aku punya jubah untuk dicuci. Faktanya, masyarakat Romawi kuno bukan satu-satunya yang suka merekam kegiatan sehari-hari mereka. Mengutip dari orkneyjar.com, banyak juga rune pada Viking kuno yang menghiasi makam di Mysore, Skotlandia yang menyatakan tentang berbagai hal yang terjadi di kehidupan sehari-hari masa itu. Membuat humor receh. Pada tahun 1976, para arkeolog di Irak menemukan pecahan tablet berusia 3.500 tahun yang memberi mereka pandangan unik tentang selera humor Mesopotamia kuno. Temuan ini sangat jarang karena lelucon dan teka-teki di dalamnya yang bersifat spontan, verbal, dan dirasa tidak perlu ditulis untuk anak cucu mereka. Tablet itu ditulis dengan canggung dan membuat beberapa peneliti berspekulasi kalau pengarangnya seorang siswa yang baru belajar menulis. Terjemahannya memberikan gambaran yang mencerahkan tentang selera humor masyarakat Babilonia saat itu. Sekilas humor mereka terlihat seperti humor yang ngetren di Amerika Serikat saat ini. Seperti yang dikutip dari laman The Guardian, ada pula humor dari Romawi kuno yang menyebutkan kalau para cendekiawan itu cerdas namun tidak bijaksana. Para kasim sangat lucu
dan begitu pula orang-orang dengan hernia. Anehnya lagi, sebuah buku tebal yang ditulis seorang sarjana Islam dari Baghdad pada abad ke-11 juga berisi tentang kumpulan humor untuk pesta. Nah, ternyata leluhur kita juga suka membuat humor receh layaknya kita di masa ini. Mencintai hewan peliharaan mereka. Sama seperti kita, ternyata orang-orang Romawi juga mencintai hewan peliharaan mereka. Sama seperti saat ini, hewan peliharaan pada masa Romawi kuno juga dibagi ke dalam beberapa kategori yang berbeda. Beberapa disimpan di rumah, dinamai, dan diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Sementara yang lain digunakan sebagai hewan pekerja, termasuk domba, anjing penjaga, kuda gerobak, dan kuda kavaleri. Bahkan ular dan musang pada umumnya dipelihara untuk memastikan rumah itu bebas dari tikus dan hama. Berdasarkan jurnal yang dilansir dari laman uchicago.edu, beberapa hewan juga hanya dijadikan sebagai hewan peliharaan, dipelihara sebagai sahabat, dan diberi tempat khusus dalam keluarga mereka. Para arkeolog telah menemukan teks dan prasasti yang menjelaskan hewan peliharaan tercinta ini yang dalam beberapa kasus digambarkan sebagai anak asuh bagi mereka. Salah satunya menyebutkan, ketika seekor anjing yang setia mati, mereka harus dimuliakan dengan pemakaman yang tepat. Beberapa hewan peliharaan juga sangat dihargai, sampai-sampai mereka diimpor dari luar negeri. Misalnya saja, anjing kecil Melita dibawa ke Romawi dari Afrika, kucing diimpor dari Mesir, dan hewan peliharaan lain yang lebih eksotis, termasuk burung beo, monyet, dan kucing besar seperti lynx dan harimau juga diimpor pada masa itu. Nah, itulah kawan DNA, 4 fakta paling acak dan menyenangkan yang ada di dunia. Semoga bisa menambah ilmu dan wawasan kawan semua ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di DNA Fact selanjutnya.